Pernah nggak sih kalian berpikir buat puasa sosial media, hidup tanpa sosial media untuk sesaat? Kayaknya bakal sepi banget deh. Biasanya ya kalian yang scroll TikTok, Instagram, atau yang sering WA-an sama temen, sama pacar atau sama pacar temen mungkin. Jadi nggak bisa. Tapi mungkin karena itu hidup kita bakal jadi lebih bahagia karena dari diri kita sendiri udah merasa lebih cukup. Karena kebanyakan orang yang mantengin sosial media, mereka sering membandingkan diri mereka dengan orang lain. Di video kali ini, yang jadi bahasan kita adalah mengapa sih sosmed membuat kebanyakan orang menjadi kurang percaya diri pada dirinya sendiri karena sering membanding-bandingkan dengan orang lain. Oke, di sini kalian yang nonton pasti semuanya punya sosmed. Seenggaknya di salah satu platform, mungkin yang utama pasti WA, pasti ada lah. Tapi kebanyakan orang di beberapa platform lain memiliki banyak akun yang bahkan kegunaannya nggak tahu buat apa. Yang mungkin akun utama untuk kerja atau entertainment, tapi di second akun mereka banyak yang buat ngepoin orang lain sama menghujat. Kita tahu sekarang media sosial itu sangat masif, penggunanya sangat banyak. Dilansir dari Smart Insight, penggunaan sosial media di dunia sekarang sudah mencapai angka 3,96 miliar persen. Dan dari Indo sendiri sudah mencapai angka 68,9%. Dan itu sama dengan 95% populasi penduduk di Indonesia. Sosmed sekarang udah penting banget. Bahkan untuk menunjang karir kita, beberapa orang menggunakan sosmed untuk menunjang karir mereka. Contohnya seperti fotografer, video maker, kurang lebih seperti itu. Dan beberapa juga ada yang membuka donasi untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan salah satunya sarananya juga yang paling besar pasti dari sosmed, apalagi di IG. Contohnya seperti kitabisa.com, seperti itu. Hal ini juga berhubungan dengan yang namanya social comparison. Social comparison adalah pandangan seseorang terhadap orang lain yang membuat diri mereka sendiri menjadi cenderung terlihat menyesali dirinya sendiri. Jadi berdampak kepada mental seseorang tersebut. Studi dari Mas Weisler tahun 2006 menyatakan bahwa jika kalian membuka sosial media secara otomatis atau secara tidak langsung, kalian akan membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain. Dan hal itu tidak bisa dihindari. I think no. Karena untuk masalah ini, untuk pertanyaan ini, ada beberapa cara untuk meminimalisir dampak negatif dari sosial media tersebut. Beberapanya ada 4. Yang pertama ada self-knowledge. Apa sih itu self-knowledge? Self-knowledge adalah pengetahuan untuk mengetahui potensi diri sendiri. Mengapa hal itu yang menjadi dasar untuk meminimalisir dampak negatif dari sosial media tersebut? Karena hal ini sangat penting. Jika tidak mengenal diri sendiri, bagaimana dengan mengenal orang lain? Apalagi dampak dari sosial media tersebut adalah menjadikan kalian yang sering bermain sosmed menjadi lebih iri, dengki, dan sering membanding-bandingkan diri sendiri, tidak bersyukur dengan apa yang udah didapat, dan kurang appreciate dengan pencapaian yang sudah diterima. Yang kedua ada know your emotion. Kebanyakan orang, apalagi di umur-umur mudanya, mereka nggak bisa ngontrol emosi mereka. Seperti baru diterpa masalah dikit aja udah langsung marah besar. Sampai orang sekitarnya itu kena. Nah, hal ini harus menjadi kontrol dasar kita untuk meminimalisir dampak dari sosial media. Jika dari diri kita sendiri saja nggak bisa kontrol, gimana mau ngasih impact baik ke orang sekitar? Yang ketiga ada sosmed is a stage. Di sosmed tempat untuk pamer, walaupun tidak kebanyakan, tapi realitanya memang begitu. Orang-orang mengupload foto-foto atau video mereka ke sosmed, itu adalah persona yang mereka bawa, bukan diri mereka yang asli.
Nah, dari situ jangan diambil semuanya, jangan ditelan mentah-mentah apa yang mereka sampaikan di sosial media. Terkadang beberapa orang seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menyaring apa saja sih informasinya. Dan kalau kalian mau nyoba, coba deh tanya ke orang itu. Emangnya orang-orang yang sering aktif di sosial media yang tiap hari upload foto liburan atau foto jalan-jalan kemana aja, bawaannya happy mulu. Apakah tiap hari dia happy? Ya pasti ada di satu titik hidupnya dia lelah ataupun sedih. Nggak berarti semua yang di-up ke sosmed itu kebenarannya seperti itu. Keempat, yang terakhir adalah cari mentor. Kalian bebas bisa cari teman atau orang terdekat pun, bahkan keluarga, yang bisa bimbing kalian untuk meminimalisir dampak negatif dari sosmed tersebut. Mungkin dengan begitu kesehatan mental kalian bakal lebih membaik daripada saat kalian down malah buka sosial media, yang ada malah kalian tambah insecure sama diri sendiri. Nah, kurang lebih info yang bisa aku sampaikan segitu aja. Mungkin di next episode kita bisa bahas mungkin topik-topik yang lebih menarik mungkin. Saya Rian Wangsa, siap disomasi. Apa ya kalimat penutup? Yuk, action. Saya Oke. Sekian, sampai sini dulu pembahasan kita. Kalau kalian punya ide-ide atau saran yang mau disampaikan, kalian bisa tulis di komen. Pokoknya tontonin. See ya.